Phoenix Dance Radio Station. Kalau tadi ada Rani Husain sudah ngebahas apa sih sebenarnya operasi Zebra Lempuyang 2020. Mungkin Viners yang kemarin sempat buka sosial media atau buka Instagram pernah melihatnya, cuman kayak nggak tahu. Nah, hari ini dari Studio 2 ada Dodio Sandra yang tidak sendirian karena Doi akan ngobrol ini bersama AKP Canisius Franata. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Sebelum saya ngomongin tentang operasi Zebra Lempuyang 2020 yang sebenarnya saya sendiri juga tidak tahu ini apa dan pelanggaran yang seperti apa, terus akan ada di titik mana saja. Sehat ya, Pak ya? Sehat, luar biasa. Saya mau mengapresiasi kerja teman-teman di kepolisian dulu, terutama yang di jalan. Di masa pandemi COVID-19, beliau tetap ada bertugas mengamankan lalu lintas. Sangat baik sekali, apresiasi yang tinggi sekali buat teman-teman. Sekali lagi, mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan. Tapi Amin. tantangan terbesar adalah ketika memang harus tetap bekerja, beraktivitas di jalan terus di tengah pandemi 19 ini. Yang ingin mungkin saya ingin tahu, ada nggak hal-hal yang akhirnya berbeda dari sebelum adanya COVID yang harus dilakukan oleh teman-teman di kepolisian? Banyak hal yang berbeda di pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas. Pertama, dari segi melaksanakan tugasnya, petugas yang ada di lapangan yang sebelumnya kita tidak menggunakan masker, mungkin gunakan masker ketika kondisi polusi udaranya yang parah. Nah, cuma sekarang kita beralih. Yang tadinya awalnya kita disarankan menggunakan masker scuba gitu kan untuk hanya menahan dari efek COVID itu. Sekarang kita harus menggunakan masker medis. Jadi biar lebih aman. Bahkan kadang-kadang petugas di jalan sampai masker medis lupa lagi sama masker scuba, ketutup lagi, jadi tambah sebo. Jadi otomatis kegiatan kita jauh berbeda dengan sebelumnya. Kemudian untuk di pos masing-masing yang sebelumnya tidak pernah disemprot infektan. Nah, sekarang kita di tempat anggota bertugas itu 3 kali seminggu itu disemprot sama infektan. Oke. Ya. Untuk memastikan petugas-petugas kita tetap sehat. Oke. Apalagi juga nanti tidak sembarang juga kita misalnya ketemu sama orang yang melanggar atau masyarakat yang melanggar, nggak asal tegur juga, memperhatikan apakah teman kita pakai masker atau enggak, kayak gitu ya. Oh, berarti PR-nya makin banyak. Tapi sekali lagi saya yakin teman-teman juga pasti terus menjaga kesehatan. Ya. Oke. Kalau ngomongin tentang tadi di awal teman saya Rani, terus saya juga tadi ngomongin tentang operasi Zebra Lempuyang 2020. Ini apa sih, Pak? Jadi operasi Zebra Lempuyang 2020 tahun sebelumnya itu dibilang operasi Zebra Agung 2019. Oke, waktu 2019 namanya operasi Zebra Agung. Ya. Sekarang operasi Zebra Lempuyang. Jadi atas Lempuyang dasar ini apa? atas dasar landmarknya Bali. Oh gitu. Nah, jadi mungkin kalau di Polda Jatim itu operasi Zebra kalau nggak salah Bromo apa nama landmarknya di Jawa Timur. Tempatnya di Jatim. Ya. Oh, berarti kalau Bali sendiri dia ngambil Lempuyang kayak gitu. Iya. Oke. Terus jadi operasi ini yang tahun-tahun sebelumnya kita fokus untuk penindakan terhadap masyarakat yang melanggar. Nah, sekarang karena kondisi pandemik COVID-19, jadi kita ada dikolaborasikan dengan protokol kesehatan. Oke. Jadi yang tahun sebelumnya biasanya ada 10 kriteria pelanggaran yang bakalan kita tindak, kemudian yang teguran prioritasnya yang tadinya preventif itu cuma 20. Nah, sekarang dibalik semuanya. Jadi preventif 20, preventif 40, preventif 40, kemudian preventif 40, kemudian penindakan hanya 20. Oke. Artinya? Nah, artinya jadi yang tadinya skala kita sosialisasi itu sudah cukup. Nah, sekarang malah kita cenderung ke sosialisasi dan mengingatkan. Oke. Jadi nanti mungkin kalau ada razia atau kita kegiatan stasioner dari pihak kepolisian, mungkin skalanya lebih kecil. Oke. Dari sebelumnya. Namun tetap kita punya skala prioritas untuk penindakan di operasi Zebra Lempuyang 2020 ini. Yaitu ada 4 poin. Yang pertama, tidak menggunakan helm standar Indonesia. Oke. Kemudian
melanggar lajur kanan, kemudian anak di bawah umur, dan yang terakhir melawan arus. Oke, baik. Dari beberapa poin itu ada yang mungkin dijelaskan nggak? Yang melawan arus itu seperti apa? Terus helm yang berstandar SN itu yang seperti apa? Mungkin helm-helm yang penting lucu buat saya itu standar lucu buat kami anak muda mungkin aja kayak gitu. Seperti apa, Pak? Jadi kalau mulai dari yang pertama helm standar nasional Indonesia itu ada mungkin emang ada tulisan SNI-nya dong. Ada tulisan SNI-nya. Oke. Jadi masyarakat sudah paham itu. Kemudian kalau memang make yang biasa helm sepeda cuma dipakai buat motor, itu salah, itu tidak standar. Karena tidak melindungi secara utuh kepala kita. Ya. Itu membahayakan kita juga nanti kalau kenapa-napa gitu ya. Oke, terus. Kemudian untuk yang langgar jalur kanan. Nah, langgar lajur kanan ini biasa yang melanggar ini kendaraan-kendaraan berat. Contohnya di jalan daerah mana sih, Pak? Oh, itu jalan bypass. Bypass, kemudian Garsu. Nah, itu kan banyak truk-truk yang bisa lewat. Nah, itu yang melanggar. Jadi seharusnya dia tidak ada di lajur kanan. Tidak di lajur kanan, karena jalur kanan itu untuk jalur mendahului. Atau jalur cepat. Nah, mereka seharusnya berada di jalur kiri. Mohon maaf, Pak, mic-nya nanti lebih dekat ya, Pak. Oh iya. Oke, terus kemudian, itu kalau langgar jalur kanan. Anak di bawah umur. Jadi sekarang kan banyak anak-anak kecil yang dan kondisi pandemi kan mereka tidak sekolah ya. Sekolahnya di rumah. Mereka pakai Zoom meeting, terus akhirnya keluar Nah, banyak kegiatan di luar. Nah, itu kebanyakan mereka ya balap liar. Terus kan mereka belum punya surat-surat. SIM mereka belum cukup umur. Belum lengkap. Ya, terus kebanyakan cenderung mereka rasa ingin tahunya masih tinggi, jadi pakai kendaraan motor tanpa menggunakan helm. Kelengkapan surat-suratnya tidak ada, tanpa helm juga. Itu menjadi target dari operasi Zebra Lempuyang ini ya. Kemudian selain itu, yang terakhir lawan arus. Jadi biasanya jelas di rambu-rambu itu ada misalnya forbidden. Nah, yang tadinya harusnya mengarah ke utara, dia sebaliknya malah mengarah ke selatan. Berbalik ya. Itu sangat melanggar dan sangat membahayakan. Sip, nanti kita akan lanjut lagi, Pak. Tapi sebelumnya saya ingin invite buat teman-teman kalau misal punya pertanyaan-pertanyaan, pengalaman di jalan seperti apa, pengen di-sharing untuk siang hari ini, boleh WhatsApp ke 0812 383 9100. Jadi kalau kamu bingung apakah kira-kira kamu masuk dalam pelanggaran dari operasi Zebra Lempuyang 2020 atau ternyata memang dari operasi yang lainnya, karena setahu saya, nanti tolong dikoreksi kalau salah atau gimana nya, ada beberapa jenis operasi kan, Pak ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kamu punya pertanyaan tinggal ketik Phoenix spasi nama spasi umur spasi nama sekolah nama kampus atau udah kerja, kirim ke 0812 383 9100. Pertanyaan-pertanyaan kamu akan disampaikan ke Pak Kanisius, mudah-mudahan beliau tidak berkeberatan untuk jawabnya. Nah, kalau ngomongin tentang tadi beberapa pelanggaran prioritas, Pak, Bapak ngomongin tentang tanpa helm, langgar jalur kanan, anak di bawah umur atau bahkan lawan arus. Kalau di Denpasar deh, nggak usah ngomongin Bali sendiri. Dari 4 poin tadi, yang angka mana yang lumayan cukup tinggi pelanggarnya di Denpasar? Pelanggar cukup tinggi. Helm standar nasional Indonesia. Helm standar. Justru di helm kesadaran masyarakat kita kurang. Masih kurang Denpasar ya. Secara range usia? Secara range usia itu remaja. Apa justru yang lebih tua? Remaja, yang gede juga ada, yang tua juga ada. Jadi tidak terklaster dalam artian tidak hanya ABG gitu ya. Berarti yang sampai tua pun ada. Betul. Itu ternyata di tanpa helm tadi atau helm dengan standar yang masih kurang, kesadaran masyarakat kita belum aware. Padahal itu penting. Kadang mungkin alasan hanya 1 meter ke depan cuman beli minum doang kayak gitu ya, Pak. Terus di samping itu kalau ngomongin tentang lawan arus, di jalan-jalan mana di daerah Bali yang sering sekali itu terjadi pelanggaran itu? Jadi kita dari Poresta ada 5 lokasi yang menjadi sasaran kita. Jadi masing-masing lokasi ini ada kriterianya masing-masing. Yang pertama itu jalur banyak kecelakaan. Kalau kecelakaan di Bali itu cenderung out of control. Jadi kalau dalam bahasa kepolisiannya bilangnya OC. Out of control. Jadi kecelakaan yang sebenarnya penyebabnya dia sendiri karena kelalaian si pengemudi sendiri. Nah, itu paling banyak di Denpasar khususnya. Nah, itu di jalur bypass Ngurah Rai.
salah justru satunya. bypass ya? Iya, bypass Ngurah Rai sepanjang dari Sanur sampai dengan ke tembus ke Sunset itu. Nah, itu tinggi. Tinggi sekali jumlah kecelakaan di sana. Kemudian jalur Imam Bonjol Sunset. Nah, itu ada 2 kategori di sana, itu jalur kecelakaan juga di Sunset, kemudian di Imam Bonjolnya itu pelanggaran. Iya, pelanggarannya cukup tinggi, jadi cenderung masyarakat mungkin sering lihat ada rambu-rambu yang tidak boleh belok kiri atau belok kanan. Nah, mungkin pengabaian situ. Misalnya hanya khusus roda 2, jadi roda 4 nggak boleh. Nah, itu banyak melanggar di sana. Ya, terus cukup memalukan ya. Yang ketiga di Ponorogo Sesetan. Nah, itu juga jalur pelanggaran terbanyak. Kemudian Gatsu itu masuk 2. Jadi kecelakaan ada, yang melanggar juga ada. Nah, itu. Dan yang terakhir Mahendra Data, itu kecelakaan. Karena sering digunakan sebagai jalur trek-trekan. Nah, itu dia yang cukup meresahkan. Di beberapa teman penyiar, kadang kan kita siaran sampai jam 12 malam, ada ketakutan pulang. Apalagi ada beberapa penyiar dari daerah Dalung, daerah Monang Maning. Saya yakin teman-teman di kepolisian juga terus bekerja semaksimal mungkin untuk membuat Bali aman gitu. Cuman pasti akan tetap ada rasa tidak aman ketika ada balap liar tadi. Apalagi mereka udah pamer di sosial media gitu. Dari teman-teman saya rasa juga pasti pernah ngelihat di Explore atau Views sendiri muncul nih oknum-oknum kayak gini kan Pak ya. Nah, antisipasi apa sih yang mungkin kita agak keluar dulu dari operasi Zebra Lempuyang ya, yang sudah dilakukan oleh Pak Kanisi sama teman-teman. Jadi dari Polresta Denpasar sekarang kita sudah, kalau kawan-kawan sekalian melihat, mungkin banyak petugas polisi yang sudah standby, misalnya khususnya kendaraan roda 4, mobil itu standby di sepanjang jalur Sunset, kemudian patroli seputaran Mahendra Data, Imam Bonjol, Teguh Umar. Nah, itu sebenarnya kita sudah berupaya mengantisipasi agar si oknum-oknum ini tidak melakukan tindakan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Nah, selain itu juga sebenarnya ini ada salah satu oknum yang penggeraknya. Jadi mereka ini sebenarnya bukan karena mereka nih anak kecil ya, jadi anak-anak SMP, anak SMA yang baru naik. Nah, mereka itu rasa pingin taunya masih tinggi. Jadi otomatis ketika ada oknum ini yang menjadi provokator mereka, mereka maulah ikut bergabung dengan iming-iming. Misalnya mereka dapat, kalau saya menang nanti dapat sekitar berapa juta. Ada taruhannya. Betul. Berarti ada ngompor-ngomporin, ada tim yang lebih dewasa ngatur itu semua kayak gitu ya Pak ya. Tapi itu sudah terdetek sama teman-teman di kepolisian. Baiklah. Kami tunggu nanti, mudah-mudahan tidak ada lagi oknum-oknum meresahkan seperti itu. Amin. Kalau balik lagi ke pertanyaan, sekali lagi buat viewers yang punya pertanyaan boleh WhatsApp 0812-383-9100. Selamat siang untuk Angel. Mau tanya dong, di titik mana aja kira-kira akan dilakukan operasi Lempuyang. Operasi Zebra Lempuyang 2020. Titik-titiknya akan ada di mana Pak? Jadi tadi sudah saya sebutkan ada 5 titik. Yang pertama itu bypass Ngurah Rai, Imam Bonjol Sunset Road, Mahendra Data, di Ponorogo Sesetan, dan yang terakhir di Gatsu. Ada 5 titik. Ada 5 titik. Kalau jam-jamnya akan dikasih tahu juga nggak Pak? Cuman kepo aja gitu. Enggak ya, kalau jamnya enggak ya. Kirain jam segini ya pengen aja ngeliat gitu. Atau mungkin ada yang menghindar mungkin nakalnya kan, siapa tahu gitu. Itu adalah 5 titik yang akan ada ya. Terus ada Nadia, ini kayaknya masih berkaitan, mau tanya operasi Zebra Lempuyang ini apakah masker juga akan diperiksa terkait standar masker. Misalkan harus medis atau 3 lapis. Tadi kan kita berkaitan ngomong tentang standar masker. Apakah ini menjadi PR juga di kepolisian? Yang misalnya harus medis atau 3 lapis itu sebenarnya bukan kebijakan dari kepolisian. Bukan ranahnya. Itu sebenarnya dari petugas kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya ya kita maunya aman dari kecelakaan, aman juga dari COVID-19. Betul. Jadi ketika mengendari motor ataupun dalam mobil yang mungkin bukan satu keluarga, alangkah baiknya tetap gunain masker. Itu sifatnya berarti himbauan walaupun memang bukan ranahnya dari teman-teman kepolisian ya. Tapi kepolisian juga membantu pihak pemerintah dalam menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan masker itu tetap. Kita juga ada namanya operasi justisi, yaitu kita yang menindak karena di Bali ada Perda Gubernur, Pergub itu terkait dengan penggunaan masker dan fasilitas protokol kesehatan yang
tadinya masyarakat tidak menggunakan masker kan denda 100.000. Betul. Kemudian yang misalnya suatu usaha tidak ada protokol kesehatannya 1 juta. Denda. Nah itu kita membantu. Oke. Jadi kita kepolisian juga membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 ini. Oke, jadi ikut serta berperan serta di sana ya seperti. Betul. Tapi kalau ngelihat yang tren belakangan atau pelanggar-pelanggar pernah hal ini juga pernah dilakukan secara dalam wujud nyatanya nggak sih Pak? Dalam artian pelanggar-pelanggar kemarin kan ada beberapa razia sudah dilakukan. Apakah ada report dari teman-teman di bawah? Oh ternyata ada pelanggaran dan tetap mengingatkan juga tentang masker tadi. Ada reportnya. Tetap kita ingatkan. Kalau dibandingkan Denpasar dengan kabupaten yang lainnya, mungkin kita kategori sudah mulai tertib Denpasar ini karena kecenderungan masyarakat sudah pakai masker itu sudah banyak. Oke. Dan sudah kesadarannya juga sudah tinggi. Oke. Namun tetap kita kasih tindakan khususnya yang tidak menggunakan masker. Kadang kita juga ada rasa perikemanusiaan ya. Jadi mungkin hanya kita ingatkan, kita kasih push up atau kita bilang. Oh, ada push up-nya. Iya, karena kita bergabung. Jadi TNI, Polri, Pak, mic-nya Pak. TNI, Polri, kemudian Dishub, Satpol PP, jadi bersama-sama. Oke. Bersama-sama kita ngingatin nih masyarakat yang tidak gunain masker itu. Oke, jadi tujuannya ya balik lagi emang ke pelanggar sendiri, ayo aware gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, tapi yang menarik adalah ketika ada razia, di situ ada kerumunan. Di saat kita di fase COVID-19. Bagaimana antisipasi atau mekanisme supaya tidak ada kerumunan memanjang, nanti kayak pameran jatuhnya gitu. Ini mekanisme dari operasi Zebra ini akan seperti apa Pak? Jadi kita dari pihak kepolisian juga berupaya untuk meminimalisir terjadinya penularan virus COVID-19. Ya, salah satunya kita sebagai petugas, kita yang tadinya memberhentikan kendaraan ketika kita razia itu secara langsung semua kendaraan kita biasanya berhentikan. kiri Ya. gitu kan Pak. Nah ini dibagi mungkin 5 menit, 5 menit dia masuk. Oke. Kemudian kita cek surat-suratnya, yang kurang nanti langsung ke meja penindakan. Nah di meja penindakan juga fasilitas yang digunakan petugas sudah safety. Oke. Jadi petugas kami sudah kami siapkan face shield, masker, sanitizer, dan termogan. Jadi ketika masyarakat yang melanggar tadi masuk ke meja petugas, diukur dulu suhunya. Iya. Tapi tidak semua yang tadi yang lewat itu enggak, cuma yang pas melanggar aja. Oke. Dicek sama termogan, kemudian kita juga ada menyediakan sanitizer di sana. Ya petugas kita sebisa mungkin kita berusaha untuk terhindar dari virus. Oke, pokoknya tetap masalah protokol kesehatan akan tetap dilakukan dan dilaksanakan. Nah, itulah untuk perbedaannya. Perbedaan dari razia-razia sebelumnya. Iya, betul. Kalau mungkin tahun 2019 belum ada ya. Belum. 2019 2018 kita masih razianya sifatnya seperti yang dulu-dulu, tapi 2020 ini ada sedikit perubahan gitu ya, Pak ya. Oke, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti dibilang sama Pak Kanisius tadi. Nah, ada sanksi pastinya. Ketika misalkan tadi salah satu teman sudah ada di titik ternyata melanggar dari 4 poin tanpa helm atau langgar jalur kanan, anak di bawah umur atau lawan arus. Ini sanksinya akan seperti apa? Sanksinya tilang. Tilang? Iya. Ada nominalnya atau kayak gimana sih Pak? Kalau tilang jadi nanti syukur saya belum pernah seumur-umur ditilang karena saya lengkap. Jadi ditilang itu ada nominal nanti tergantung dari pengadilan. Oke. Jadi untuk di kepolisian kita hanya menjelaskan, oh ini biaya maksimum. Misalnya tidak memiliki SIM, tidak memiliki SIM itu yang belum punya SIM itu 1.500.000. Oke. Iya, itu tidak memiliki SIM. Jadi kalau memang masyarakatnya sudah punya SIM atau lupa, itu dia nanti ada keterangannya di pasalnya dijelaskan di Undang-Undang Lalu Lintas itu sekitar 500.000. Oke. Itu denda maksimalnya. Oke, berarti nggak bisa balik. Misalnya saya kena di Ponorogo, Pak, saya balik dulu deh ke Jalan Renon. Ketinggalan SIM-nya, berarti nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Nah buat adik-adik saya tuh yang suka bandel kayak gitu, Pak deket Pak, tolong Pak. Iya. Yang viral kan suka gitu, Pak deket Pak, rumah saya di belakang, saya boleh ambil nggak? Itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena pada saat kita melakukannya kita udah melanggar. Betul. Oke, jadi buat adik-adikku tercinta yang kebetulan lagi dengerin untuk siang hari ini, kalau kamu misalkan punya pengalaman seperti itu atau sempat nonton di Instagram atau di YouTube, ada yang kayak nangis-nangis begging-begging ke Pak polisinya, Pak tolong rumah saya dekat, saya mau ambil sekarang deh, saya anterin ke sini. Itu tidak berlaku. Hei anak muda, jadi kau memang kemanapun harus melengkapi dengan surat-surat kendaraan, terus perlengkapan kita memakai helm dan segala macamnya. Itu pun helm harus standar internasional gitu ya. Standar internasional lagi, standar nasional. Oke. Nah, Pak ngomongin tentang pelanggaran tadi, yang sebenarnya
dengan adanya operasi Zebra Lempuyang ini harapannya apa sih sebenarnya? Harapan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mengurangi jumlah. Jadi yang orang meninggal itu kan sekarang banyak COVID-19 ya. Betul. Tapi tidak dipungkiri kecelakaan lalu lintas juga nambah. Oke, kalau realitasnya ada report nggak? Cukup tinggi kah dari misalkan Maret sampai dengan bulan ini kecelakaan lalu lintas? Khusus mungkin masyarakat Denpasar bisa ngelihat biasanya kita ada billboard yang di pinggir-pinggir jalan perempatan-perempatan yang rame. Itu kita ada masang di sana. Mulai dari Januari sampai dengan Oktober sekarang berapa jumlah kejadian kecelakaan yang meninggal dunia, yang luka berat, luka ringan, kita ada papangan. Dan kita compare dengan tahun COVID. sebelum. Oh, dengan COVID. Iya. Oke. Jadi biar masyarakat dia care sama keselamatan mereka di jalan, juga care dengan protokol kesehatan. Oh gitu. Tapi kalau saya kan belum pernah keluar nih Pak. Jadi jarang banget cuman ke radio, rumah radio. Kebetulan nggak lewat jalan gede gitu. Itu cukup tinggi kah angkanya? Lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Oke, jadi teman-teman yang kebetulan siang hari ini lagi nyetir di mobil, nyalain radio, dengerin kita, Doi dan juga Pak Kanisius, alangkah baiknya tetap memperhatikan keselamatan di jalan, pastinya taati peraturan lalu lintas dan segala macamnya. Nah, kalau balik lagi Pak ngomongin tentang operasi Zebra Lempuyang 2020, ini akan diselenggarakannya kapan? Diselenggarakannya lagi akan mulai kapan sih diselenggarakan? Jadi diselenggarakan mulai dari tanggal 26, sudah berjalan 2 hari sampai dengan tanggal 8 November 2020. Jadi selama 2 minggu ini kita akan fokus terhadap keempat pelanggaran tadi yang saya sebutkan. Tapi bukan hanya 4 itu. Ada lagi poin lainnya? Poin lainnya misalnya masyarakat sekalian tidak membawa surat-surat tetap akan kita tilang juga. Oke. Terus kemudian selain itu misalnya yang pakai mobil tidak pakai seatbelt tetap kena juga. Iya. Oke, soalnya begitu tadi saya nanyakan hal itu, ada juga yang nge-WhatsApp saya. Oh, itu tidak boleh ya? Oke, selamat siang. Ini saya cuma memastikan ke teman saya Ade, emang nggak boleh ketika kita misalkan udah naik mobil atau naik motor tetap harus dengan SIM dan juga STNK. Berarti saat itu kita adalah melanggar ketika nggak ada ya Pak ya. Jadi nggak ada alasan adalah bentar Pak, saya mau balik dulu ke jalan rumah saya, nggak ada berarti. Oke. Nah, poin-poin pelanggaran kalau ngomongin tentang anak-anak muda, sekali lagi kalau punya pertanyaan boleh WhatsApp ke 0812 383 9100, ketik Phoenix spasi nama spasi umur spasi nama sekolah nama kampus. Kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan atau kemarin mungkin kurang jelas karena begitu dilihat Pak Polisi atau Bu Polwan kayaknya takut gitu. Kan suka aduh di jalan aduh nggak pakai masker udah ngerasa bersalah, terus nggak pakai seatbelt emang bersalah juga gitu. Takutnya ditilang. Nah, kalau ngomong tentang operasi Zebra Lempuyang itu berarti tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November. Ini kalau jam kan tidak dikasih tahu. Titiknya berarti hanya di 5 titik tadi. 5 titik tadi. Yang terus-terusan akan ada di situ. Iya. Oke, jadi kalau teman-teman mungkin ada keperluan keluar segala macam harus dilengkapi surat-suratnya dan juga perlengkapan dalam berkendaraan gitu ya Pak ya. Oke, kalau ngomongin tentang operasi Zebra sebelumnya, kita flashback ke tahun lalu. Yang cukup tinggi pelanggaran itu di apa Pak? Yang cukup tinggi dari operasi tahun lalu tetap tidak menggunakan helm nomor 1. Tetap tidak menggunakan helm. Kalau menurut teman-teman kepolisian, maksudnya kan pasti agak gerah ya, capek ngasih tahu kenapa sih masyarakat kita kayak bandel. Padahal itu untuk keselamatan kepala sendiri. Menurut mungkin ada riset atau ada penelitian kenapa tidak angka ketidaksadaran ini masih tinggi menurut Bapak? Kenapa Pak? Kalau menurut saya mungkin masyarakat kita takutnya kurang terhadap kecelakaan itu. Oke. Jadi kalau sekarang ngeliatin menggunakan masker, itu mereka lebih cenderung menggunakan masker ketimbang mereka pakai helm. Iya. Belakangan kayak gitu Pak. Jadi mereka pakai masker tapi nggak pakai helm. Nah, mereka pikir mungkin lebih bahayanya itu COVID-19 dibanding kecelakaan. Padahal sama-sama bahaya kan? Bahaya. Oke. Kenyataannya memang seperti itu sih. Seperti itu. Dan terus kebanyakan mereka tidak percaya kalau dari pihak kepolisian tidak bisa membuktikan oh ini yang kecelakaan karena ya maaf misalnya menggunakan pakaian adat kemudian dia tidak menggunakan helm gitu. Nah itu banyak sebenarnya. Kita juga punya data di kantor kita itu kecelakaan yang misalnya tidak menggunakan helm tapi mereka misalnya pakai kopiah atau pakai jilbab, pakai udeng dan segala macamnya alasan mau ibadah atau apa itu banyak sekali. Dan sebenarnya merekanya
malah nggak sadar gitu. Padahal kita sudah ingatkan. Kita juga berusaha bukan hanya melalui siaran di radio seperti ini tapi kita juga melalui sosial media yang kita punya, unit yang kita punya di Kiasa, kita udah sosialisasi ke mereka. Tapi tetap aja mungkin mikirnya kalau berkendara motor itu kayak pakai sepeda mungkin ya. Betul. Jadi mereka mengabaikan keselamatan misalnya. Jadi keselamatan yang diabaikan. Karena memang pada kenyataannya ketika misalkan saya melihat teman-teman saya harus ada ibadah atau segala macamnya, lumayan sering ada pelanggaran. Betul. Gak usah misal pas ibadah deh. Misal pagi saya pulang siaran jam 9 mau ke rumah lewat lapangan renon. Ada pakai masker tapi helmnya nggak kepake. Pada kenyataannya berarti memang masih ada yang bandel-bandel seperti itu ya. Ada ngomongin tentang libur panjang seperti sekarang. Ini akan menjadi PR karena dalam artian adalah banyak mobilitas cukup tinggi ya Pak ya. Anak-anak muda atau juga yang bahkan tua. Terus selama operasi Zebra Lempuyang ini apakah ada pengerahan aparat lebih banyak atau kayak gimana sih Pak? Jadi selama operasi Lempuyang ini khususnya di weekend panjang ini kita pengerahan personil itu banyak di jalur-jalur wisata. Oke. Kalau di Denpasar karena wilayah hukum kita berkaitan sama Kute dan Kute Selatan, jadi di area Sunset Road sampai dengan Kute yang banyak. Oke. Jadi di daerah Sunset Road, Kute itu yang cukup tinggi. Cukup kita tinggi. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Gung Ewi. Ya, selamat siang buat Gung Ewi. Kita mau tanya, kalau kita sedang mengendarai mobil sendirian tapi tidak menggunakan masker gimana? Apakah kena sanksi juga? Sebenarnya nggak kena sanksi sih. Sebenarnya ya. Tapi lebih amannya kalau dari segi logika di dalam mobil kan mobil punya kita sendiri. Betul. Kita sendiri yang pakai. Terus kalau kita di ruangan AC nggak mungkin dong keluar. Nah itu dari logikanya. Iya. Tapi kan nanti di jalan petugasnya kan belum tentu sepaham. Paham dengan hal itu. Jadi mereka mungkin ada yang lebih lurus saklek sama aturan. Malah nanti Gung Ewi malah kena razia dari petugas yang nertipin masalah masker. Oke. Jadi sebenarnya Gung Ewi tadi Pak Kanisius sempat bilang kalau masalah penggunaan masker memang bukan ranahnya teman-teman di kepolisian, tapi ikut serta membantu. Karena pada kenyataannya kadang dari misalkan aparat desa setempat yang berkaitan. Karena kita mungkin bisa ngelihat apa ya, Anda memasuki daerah dengan masker. Saya pernah mengalami itu mobil sendiri pakai dicegat, suruh buka mobil, nanya beliaunya malah maskernya kurang penggunaannya kurang bagus. Jadi kita yang kayak ngerasa, maksudnya saya sendiri yang tahu, kita orang media yang tahu, jadi kayak kok jadi begini. Mungkin ada miskomunikasi. Akhirnya ya oke, kita mungkin belum bisa memberi pemahaman ke semuanya. Tapi kalau misalkan Gung Ewi statusnya adalah seperti tadi tanpa masker, lewat razia dari Zebra Lempuyang, apa yang akan terjadi? Kalau kita Zebra Lempuyang nggak terlalu. Jadi kalau kita melihat Gung Ewi hanya sendiri di dalam mobil dan tidak pakai masker, tapi kan petugas kami sudah prepare dengan protokol kesehatannya. Tadi saya bilang pakai face shield sama pakai masker, sarung tangan. Jadi ketika ngecek surat-suratnya, kalau memang lengkap ya Gung Ewi lewat. Jadi paling diingatin aja maskernya mana dek, paling gitu. Baiklah. Jadi Gung Ewi kalau misalkan dengan Pak Kanisius juga hari ini lebih ke terengah-engah, itu bukan karena beliau push up sambil talk show ya, tapi karena beliau pakai masker. Jadi tidak ada push up atau apa gitu. Jadi terima kasih banyak buat Gung Ewi. Waktu kita mepet, tapi saya mungkin sedikit ingin mengingatkan buat teman-teman supaya tetap memperhatikan masalah keselamatan di jalan raya. Nah, mungkin di sini tidak disinggung penggunaan gadget atau itu tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya kita sempat sosialisasi tentang masalah penggunaan gadget. Apakah karena angkanya menurun atau seperti apa, Pak? Angkanya sudah mulai menurun. Tapi sebenarnya masih ada. Karena mereka biasanya dengerin musik. Nah, dengerin musik pakai headset, kan nggak fokus tuh. Jadi ketika antara dengerin beat lagu di jalannya nggak kedengeran. Jadi kalau musiknya pelan dan masih bisa dengar, ya nggak terlalu masalah. Cuma kan kadang-kadang kita kan nggak tahu nih, volumenya overload itu yang jadi masalah. Jadi kita juga atas dasar apa kita ngecek tahu volume dia itu full apa enggak, kita juga nggak bisa. Betul. Jadinya dikeluarkan dari standar untuk
zebra ini. Ya, Oke. Tapi tetap himbauan dari Bapak adalah supaya tetap memperhatikan masalah keselamatan di jalan raya. Oke, persiapan berarti ini kan mulai tanggal 26, sekarang udah tanggal bertepatan Sumpah Pemuda. Ini teman-teman di kepolisian, pemuda-pemuda yang hebat ini kan sudah mempersiapkan secara matang. Ada persiapan khusus nggak untuk operasi zebra ini, Pak? Untuk operasi zebra kita sebenarnya banyak persiapannya. Banyak sekali, mulai dari tadi target itu 5 lokasi yang kita targetin. Itu kita sudah mengadakan penelitian dulu, kita cek kasusnya berapa sih yang ada terjadi di sana, kecelakaannya, kemudian pelanggarannya berapa sih yang terjadi di sana. Itu udah kita mapping benar-benaran berapa jumlahnya. Jadi ketika operasi kita langsung show up. Jadi tidak lagi kita harus lakukan operasi di sini. Jadi kita udah ada titik-titik itu ya, otomatis fokusnya di sana. Oke. Tapi kalau memang di saat operasi ini ada hal-hal yang terjadi di luar dari lokasi itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk operasi selanjutnya. Begitu. Oke, baiklah. Pak Kanisius, di segmen terakhir ini himbauan untuk Finners. Ada nggak ajakan yang ingin disampaikan oleh Pak Kanisius? Ayo Finners, apa? Jadi, ayo Finners, Denpasar maupun Bali seluruhnya, bukan hanya menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, tapi juga kita jauhi mencegah dari penyebaran virus COVID-19 dengan menggunakan masker, dan juga kalau yang menggunakan motor jangan lupa pakai helm. Selalu perhatikan rambu-rambu, jangan sampai melanggar rambu-rambu yang ada di jalan. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi segala informasi, sosialisasi juga akan ada di sosial media ya? Iya. Oke, kalau tidak salah ini nanti coba dicek kembali Satlantas_Polresta Denpasar untuk Instagram. Twitter ada DPS Lantas, ada di Facebook fanpage ada Lantas Polresta Denpasar. Betul. Sama ada satu lagi kita punya di Polresta Denpasarnya sendiri. Oke. Kita punya Instagram Polresta Denpasar. Polresta Denpasar disambung semuanya. Oke, jadi kalau teman-teman butuh informasi atau juga tambahan, coba dicek ya admin ya. Followersnya banyak sekali. Banyak. Ya, kita punya followers banyak. Kalau dibanding dari Polres lain, Polresta Denpasar Bapak paling banyak. sombong ya jatahnya Pak ya. Oke, tapi ini adalah bentuk sosialisasi dan bentuk masyarakat kita aware tentang keselamatan dan juga kesehatan di jalan. Dan mudah-mudahan satu lagi, mungkin tadi seperti saya bilang tadi, jangan sampai kita takut lewat siang atau malam hari karena anak-anak atau oknum-oknum yang nakal dengan balap liar atau juga masalah keamanan di jalan. Saya sekali lagi mewakili teman-teman di Phoenix atau anak muda atau semuanya yang lagi dengerin, biar kita semuanya merasa aman gitu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Kanisius dan juga tim yang sudah memberikan waktunya ngobrol di Phoenix Radio Bali. Terima kasih sama-sama. Buat Finners juga, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Dodio Sandra pamit, keep your imagination and always try to make it come true.